Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas untuk persiapan data awal dari ulangan yang kita lakukan kemarin. Di sini kita baca dari pertama adalah PT Adinata Furniture dengan keterangan dia mulai menggunakan accurate pada 1 Januari 2019. Maka data yang kita disiapkan di sini mulai datanya nanti bukan 1 Januari 2019 tapi di 31 Desember 2018 karena nanti kita akan membuat proses akhir bulan, akhir periode untuk penyusutan. Kita ketik PT Adinata Furniture. Level distribusinya karena dia ini ada pelanggan pemasok, kita anggap dia distributor. Kemudian di sini kita cari apakah ada furniture di sini. Find books, bisnis in market, bisnis pasar industri, komputer, finance, food, nggak ada. Kita pilih untuk other saja, nggak apa-apa. Untuk nomor teleponnya tidak tersedia, faksima tidak tersedia, mata uangnya adalah Indonesia rupiah. Tanggal mulai datanya ingat tadi karena di 1 Januari maka akan kita isikan di 31 Desember 2018. Nah, di sini ada 1 Januari 2019. Periode akuntansi tetap dari Januari sampai Desember, alamat Jalan Pahlawan nomor 1 Jepara, kemudian Jepara Indonesia Jawa Tengah. Kita lanjut. Fitur dasarnya, apakah perusahaan memiliki berapa cabang, jelas tidak ada keterangannya. Apakah multi mata uang asing, tidak ada keterangannya juga. Untuk PPN jelas iya. Apakah perusahaan memotong pajak penghasilan 2023 atas saat pembayaran, tidak ada keterangannya. Mengeluarkan uang pembelian barang dan apakah perlu melalui persetujuan, tidak ada keterangannya. Apakah perusahaan Anda mencatat aset perusahaan? Di sini adalah aset perusahaan jelas tercatat di sini, nanti kita harus memasukkan. Kita centang. Kemudian lanjut untuk penjualan, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran kepada pelanggan? Tidak ada keterangannya. Proses faktur ke pelanggan, tidak ada keterangannya. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan? Retur kita anggap saja ada. Menghitung, membayar salesman tidak ada. Konsinyasi juga tidak ada keterangannya. Syarat pembayaran di sini ada nih, syarat pembayaran COD dana 30, maka kita centang. Ya, lanjut. Kemudian membutuhkan surat permintaan barang, tidak ada keterangannya. Perusahaan membuatkan PO, tidak ada keterangannya. Lanjut saja. Kemudian persediaan menggunakan metode rata-rata. Akun perkiraan di sini keterangannya adalah gunakan basic setup pada accurate. Maka di sini untuk apakah Anda ingin accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan, maka kita centang iya. Terus kemudian kita pilih selesai, maka akan terproses. Harap bersabar, kita akan menunggu. Jadi kalau ketika kita mengerjakan, maka harus informasi soal harus dibaca secara keseluruhan. Di sini ada macam-macam, maka harus kita sediakan juga. Sudah tutup. Untuk akun perkiraan sudah. Untuk pemasok, ini bisa buat pemasok, bisa impor pemasok. Kalau impor pemasok kalian bingung caranya untuk Excelnya, kalian bisa gunakan data kalian yang dulu adalah Adinata maaf, untuk Telesindo. Contohnya daftar pemasok yaitu Telesindo. Di sini sudah disediakan untuk kolom-kolomnya, untuk ID-nya, maka tinggal kita ganti, kita masukkan dengan data yang baru. Jadi tampilan wujudnya adalah seperti ini, daftar pemasoknya. Sama dengan punya Telesindo tadi, tinggal kita hapus ID pemasoknya, bisa kita ganti. Namanya kita ganti PT Wood, PT Mulia Abadi, saldo awalnya, syarat pembayaran sesuai yang ada di soal, kemudian nomor fakturnya kita sesuaikan, saldo awal per tanggalnya kita sesuaikan.
Begitu juga dengan daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan, daftar barang, kemudian daftar aset tetap. Kita sesuaikan namanya, kategorinya aset gedung, kategori pajak bangunan permanen, kode asetnya, dan seterusnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal ini. Kalau sudah, tinggal kita upload. Nanti Ibu akan sediakan untuk data awalnya. Impor pemasok. Kita akan buka untuk impor pemasok tadi. Pemasok kita open, kita unggah, dan lanjutkan. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Ini harus kita centang karena apa? Nanti jika ada saldo yang sama atau nama perusahaan yang sama, maka dia akan menambahkan. Kalau tidak kita centang, maka ketika ada nama perusahaan yang sama, saldonya ini tidak akan bertambah. Contohnya PT Mulya Abadi ini, kalau kita tidak akan centang, maka salah satu dari kedua ini tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita centang, maka nanti keduanya bisa masuk. Kemudian saldo PT Mulya Abadi adalah senilai 25 juta. Tapi kalau kita tidak melakukan checklist pada ini, maka hanya salah satu yang akan masuk ke impor. Kalau tidak di checklist, nanti ada keterangan gagal. Seperti itu. 4 data berhasil diproses. Kita lanjutkan ke impor pemasok. Kita ke impor pemasok, maka impor pemasok sudah, berarti impor pelanggan. Kita impor pelanggan, datanya open, unggah. Ini diabaikan saja, sama seperti tadi. Lakukan update data, contohnya adalah CV sumber makmur, kemudian dilanjutkan. 4 data berhasil diproses. Kita tutup untuk ini. Kita lakukan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa sesuai datanya, daftar barangnya tadi. Ini baru barang. Nanti yang jasa kita Ibu ajarkan untuk input secara manual saja. Kita open, kemudian unggah, lanjutkan. Lakukan update database, simpan data awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama. Berarti kita centang, kita lanjutkan. Tutup. Untuk barang dan jasa sudah terimpor. Kita selesai. Terus kemudian kita masukkan untuk saldo awal. Kita ceritakan dari atas dulu ya. Untuk saldo awal kas, maka kita perusahaan ke buku besar akun perkiraan, kita masukkan kas dan bank. Lihat kas. Kemarin ada beberapa kesalahan, kalian melakukan editnya adalah pada deposito bank ini kalian ganti bank. Jangan kalau dia adalah sejenis kas dan bank, maka jangan kamu masukkan ke area kas dan setara kas ini. Setara kas ini jangan, tapi kamu yang editnya hanya di bagian sini. Berarti bisa diganti kas kecil, ini kita ganti dengan kas. Kemudian saldonya adalah senilai 8 juta. Kemudian pertanggalnya adalah 31/12/2018. Kemudian kita simpan. Yang kedua adalah bank. Maka untuk bank ini benar namanya sudah bank. Sudah bank dan nominalnya antara 120 juta. Sudah. Kemudian kita simpan 120 juta. Kemarin sudah ada saldo. Dan yang pasti lagi piutang usahanya senilai 51 juta sesuai ini. 18 juta tambah 10 juta tambah 23 juta maka 120 juta. Kemudian untuk
Utangnya juga demikian, harus senilai 25 juta. Kemudian persediaannya dulu. Persediaannya harus senilai 44 juta ini dari ini B01, B02, B03 dan seterusnya. Ini ada utang usaha 50 juta. Modal ekuitas modal 173 juta itu akan otomatis terisi ketika ada selisih. Kemudian tadi persediaan average ya. Kemudian kita buat jasa ini, jasa. Maka jasanya adalah ke persediaan barang dan jasa. Kemudian kita masukkan, kita buat data baru. Kategorinya kita pilih umum, barang dan jasa. Nama jasa adalah J01. Ini kategorinya adalah jasa. Maka daftar harga jualnya adalah 300. 300 ya. Jasa 300. Maaf, ini kode barangnya yang kita ganti. Nah, ini J01, kemudian yang ini adalah jasa reparasi meja. Kemudian tadi harga jualnya ini 300 ya. Kita simpan. Karena dia tidak punya akun, maka kita tidak sertakan akunnya. Umum, kode barangnya adalah C-02. Nama barangnya jasa reparasi kursi. Maka ini bukan persediaan tapi jasa. Kemudian penjualannya adalah senilai 72 juta. 72.000, maaf, simpan. Sudah? Oh, maaf, C02 ya nak. Ini C02. Edit C02, simpan. Sudah tersimpan. Untuk ini syarat pembayarannya akan otomatis karena tadi kita mensyaratkan, maka sudah ada syaratnya 30 sama ini. Untuk kode pajak ini maka akan secara otomatis sudah tersedia karena memang untuk kode pajak penjualan adalah barang. Yang terakhir adalah kita akan melakukan impor untuk aset. Datanya sudah kita masukkan tadi melalui Excel, maka kita yang pertama harus membuat kategorinya. Kategori di sini dia kita kategorikan sebagai kita lihat tadi di Excelnya kita kategorikan dia, kategorinya adalah kategori aset gedung, maka kita harus membuat gedung. Kategori aset kita di sini kita buat terlebih dahulu gedung dan kita simpan. Kalau kategori ini tidak kita buat maka tidak akan muncul. Kemudian kita lakukan impor untuk aset tetap, kemudian kita masukkan, kita pilih impor data, impor dari Excel, kita pilih filenya tadi, kemudian open, unggah, lanjutkan, tutup. Dan yang terakhir sudah ada ya asetnya, dan yang terakhir adalah proses tutup buku. Maka kita pilih ke proses akhir bulan perusahaan, akhir bulan, dan di sini kita pilih bulan Desember tahun 2018. Terus disimpan. Maka kita lihat ke sudah ada di sini. Kita lihat ke jurnal umumnya. Sudah ada transaksi ketika kita memasukkan untuk persiapan data awal. Demikian untuk pembahasan ulangan pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.